Miliaran tahun yang lalu, planet Mars memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan Mars yang kita ketahui saat ini. Kala itu, planet yang disebut sebagai planet merah ini ternyata memiliki danau dan luasnya lautan mirip seperti planet kita. Lantas, kemana perginya semua air di permukaan planet tersebut? Apa yang menjadi penyebab Mars kehilangan sebagian besar air di permukaannya? Dan apakah miliaran tahun yang lalu Mars juga memiliki kehidupan? Dan di video kali ini kita akan memutar dan kembali ke masa lalu, tepatnya 4 miliar tahun yang lalu. Air merupakan salah satu kunci untuk menopang berbagai kehidupan di suatu planet. Bukti di Mars pernah ada air juga mengungkapkan bahwa dulunya kemungkinan di planet merah ini juga pernah ada kehidupan. Mars saat ini memang gersang, namun pada awal sejarahnya planet tersebut dihuni perairan dengan volume setengah dari Samudra Atlantik. Dengan volume tersebut, air mampu menutupi seluruh permukaan planet sedalam 1,5 kilometer. Air merupakan unsur pertama yang menopang berbagai kehidupan makhluk bumi. Bukti di Mars pernah ada air juga mengungkapkan kemungkinan lain bahwa satu waktu di planet merah ini dulunya pernah ada kehidupan. Seiring waktu, Mars semakin lama semakin dingin dan juga kering. Air di permukaannya yang penting bagi kehidupan juga akhirnya lenyap. Takdir kemudian mengungkap bahwa Mars tak layak menjadi planet penunjang kehidupan seperti planet kita. Lantas, kemana perginya air di planet tersebut? Apa yang terjadi sampai permukaannya tak lagi ada air? Para ilmuwan sejauh ini memiliki dua proposal penjelasan kemana air di planet tersebut menghilang dari permukaannya. Yang pertama, air di Mars terlempar ke luar angkasa. Sedangkan penjelasan kedua, air di Mars tertimbun di bawah permukaannya. Secara keseluruhan, para peneliti menyatakan bahwa Mars kehilangan 40 hingga 95% airnya, sekitar 4,1 hingga 3,7 miliar tahun yang lalu. Para peneliti menyebutkan bahwa air di permukaan Mars terlempar ke luar angkasa. Hipotesis ini dikemukakan oleh sekelompok tim peneliti dari Amerika Serikat dan juga Arab Saudi pada tahun 2017 lalu. Tim peneliti mengatakan bahwa air di Mars menghilang keluar angkasa karena badai matahari. Badai matahari sendiri adalah aliran partikel yang umumnya berupa proton dan juga elektron yang dipancarkan oleh matahari kita. Badai matahari sebenarnya merupakan fenomena alam yang wajar dan umum untuk diamati. Angin dari badai matahari akan terbang hingga melalui Pluto dan akhirnya keluar tata surya. Bumi kita sendiri juga berada di jalur badai matahari ini. Namun, planet kita memiliki medan magnet pelindung yang sangat kuat untuk menepis angin dari badai tersebut. Kemampuan ini sayangnya tidak dimiliki oleh planet Mars. Dulunya, planet Mars juga memiliki medan magnetik yang cukup kuat untuk melindungi dan menepis angin dari badai matahari. Meski demikian, arus konveksi logam cair di inti planet Mars kemudian berhenti ketika usianya baru beranjak 500 juta tahun. Atmosfer Mars langsung terpapar badai matahari tanpa ada yang membelokkannya. Badai matahari tersebut kemudian memecah partikel dan molekul yang ada di atmosfer Mars, membuat atmosfernya semakin lama semakin menipis. Ketiadaan medan magnet membuat atmosfer Mars sangat mudah dikikis badai matahari. Pada gilirannya, setelah atmosfer Mars menipis, planet itu mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim. Ketiadaan atmosfer membuat kurangnya tekanan untuk air tetap berada di permukaannya, yang akhirnya membuat air di permukaan Mars terlempar menguap ke angkasa. Melalui pemodelan dan data dari robot penjelajah di Mars, para peneliti dari California Institute of Technology menemukan bahwa setidaknya 30 hingga 99% dari jumlah air awal di planet merah tersebut bisa saja lenyap dari permukaan melalui proses geologi yang disebut hidrasi kerak, di mana air terkunci di bebatuan Mars.
Peneliti menjelaskan selama waktu itu, air di Mars kemungkinan berinteraksi dan menyatu dengan mineral di kerak planet tersebut. Proses terperangkapnya air di bawah permukaan Mars tidak sesederhana kerak planet itu menghisap air seperti spons. Sebaliknya, proses air terperangkap memerlukan serangkaian reaksi kimia yang sangat kompleks, di mana molekul air terkunci secara permanen dalam struktur kristal mineral saat batuan terkena air. Simulasi tim peneliti menunjukkan bahwa kerak di Mars setara dengan lautan yang menutupi Mars dengan kedalaman antara 100 sampai 1000 meter. Kira-kira jumlah tersebut mencapai 3/4 volume Samudra Atlantik, kata peneliti. Kesimpulan hipotesis dari para peneliti California Institute of Technology juga didukung oleh peneliti lain. Mereka cukup yakin bahwa Mars memang menyimpan air di keraknya, meski berapa banyak air di sana masih belum dapat diketahui secara pasti. Dari banyaknya data dan fakta yang ditunjukkan bahwa Mars dulunya diyakini penuh dengan air di permukaannya, para ahli yang terlibat dalam studi ini juga meyakini bahwa Mars mungkin planet pertama di tata surya yang mampu mendukung adanya kehidupan. Robot penjelajah milik NASA, Curiosity, menemukan adanya banjir besar yang pernah terjadi di Kawah Gil sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Tim ilmuwan penjelajah Curiosity telah menetapkan bahwa Kawah Gil pernah memiliki danau dan aliran sungai yang sangat kuat di masa lalu, dan indikator ini mampu mendukung adanya kehidupan mikroba. Menurut ahli yang bernama Alberto, Mars dulunya adalah planet yang sangat aktif dari sudut pandang geologis. Planet ini memiliki kondisi yang diperlukan untuk mendukung keberadaan air di permukaannya, dan tentu di mana ada air mungkin ada kehidupan. Beberapa ahli berpendapat bahwa kehidupan di planet Mars mungkin benar-benar ada, melihat kondisi Mars yang jauh lebih hangat dan basah dibandingkan saat ini. Tetapi sampai detik ini kita belum menemukan bukti valid tentang suatu kehidupan di planet merah tersebut. Dan jawabannya mungkin akan segera kita ketahui melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa depan mengenai kehidupan di masa lalu pada planet merah ini. Oke, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bisa memberikan wawasan baru dan hiburan untuk teman-teman semua. Sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen video ini, dan jangan lupa untuk share video ini karena akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.